Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, pertarungan sengit terus berlanjut di mana Goku dan Vegeta dikalahkan oleh GT dan juga Goku Dewa. Cerita berlanjut dengan Daishinkan yang menatap serius pada Vegito karena dia ingin menagih nyawa Vegito seperti yang akan dilakukan dua anak buahnya pada Goku Seraphim dan juga Vegeta Demon. Daishinkan sudah ingin melakukan pertarungan juga yang membuat Vegito sontak terkejut melihatnya. Dia menjadi kesal sendiri tapi merasakan akhirnya sudah tiba waktunya untuk pertempuran yang sesungguhnya. Vegito memberitahukan Daishinkan bahwa dia gagal menyadari bahwa Daishinkan juga merupakan bagian dari pertunjukan ini. Sampai tiba-tiba Vegito muncul di belakang Daishinkan dan bersiap akan melepaskan tendangan super madunnya. Daishinkan sontak merasakan kehadiran Vegito dan langsung menunjukkan ekspresi berkeringat dingin. Dan pada jarak dan kecepatan itu, Daishinkan dipaksa menahan tendangan madun yang membuatnya sedikit kewalahan. Seluruh tubuhnya tersentak ke dalam benturan yang sangat keras. Dan di wajahnya, Daishinkan nampak menjadi sangat kesal karena nggak menyangka seorang mortal memiliki tenaga sebesar ini sekarang. Daishinkan sadar dengan perubahan iblis itu sepertinya Vegito telah melampaui kekuatan yang dikeluarkan Lucifer sebelumnya. Tapi Daishinkan tegaskan jangan pernah berpikir ini akan cukup untuk bisa mengalahkannya. Tapi di sisi lainnya Vegito nampak cuma akan menunjukkan senyuman congak padanya. Vegito balik menegaskan jika Daishinkan ingin tahu lebih banyak tentang asal-usulnya dan jika dia ingin tahu lebih banyak apapun, dia tinggal bertanya saja. Di saat Daishinkan masih bertahan, Vegito segera menghempaskan tubuhnya dan segera menembakkan sebuah laser untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba dalam kecepatan Seraphim, Daishinkan muncul dari samping dan berhasil melepaskan tebasannya pada tubuh Vegito. Daishinkan bergerak ke sana kemari sambil melancarkan banyak serangan sekaligus. Dan dengan elegannya, Daishinkan mendarat di tanah dengan ekspresi yang biasa aja. Sampai kemudian, Daishinkan berteriak sangat keras dan menyebut bahwa pertunjukan ini berakhir sekarang juga. Suka atau tidak, Vegito bukanlah Lucifer dan bukan ancaman yang nyata bagi para dewa. Setelah itu, Daishinkan melesatkan tubuhnya ke arah Vegito tanpa ragu-ragu sepenuhnya mengabaikan kemampuan Vegito sendiri, tidak peduli apapun lagi. Dan Vegito hanya nampak menunjukkan ketawa congaknya, berdiri teguh seperti telah merencanakan sesuatu. Vegito akui dia memang bukanlah Lucifer yang ditakuti Daishinkan. Tapi Vegito akan membuat Daishinkan belajar mengapa Vegito yang mengurung Lucifer di dalam penjara rantai bukan sebaliknya. Sampai akhirnya keduanya mengadukan tangan masing-masing dengan saling mendorong seperti adu sumo. Vegito yang merasa kewalahan mengakui tenaga Daishinkan cukup kuat juga untuk seseorang yang memiliki ukuran tubuh kecil. Meski begitu, bukan berarti Daishinkan memiliki tubuh yang berat karena dengan cepat Vegito melempar tubuhnya terbang ke udara. Dan seperti pemandangan yang tidak biasa dari Vegito, dia menciptakan dua hantu peledak dengan masing-masing ekspresi yang berbeda. Setelah itu, kedua hantu itu gas meluncur ke tempat Daishinkan terpental. Daishinkan yang melihatnya menjadi sangat penasaran apa sebenarnya kegunaan para hantu itu. Karena selama menjadi penasihat Geno, Daishinkan belum pernah melihat teknik seperti ini, apalagi mengamati pertarungan Vegito ataupun Gotenks sebelumnya. Tapi ketika Daishinkan mengaktifkan mata Seraphimnya sekali lagi, kedua hantu itu dengan bodohnya melewati dan meledak di belakangnya. Daishinkan baru tahu kalau rupanya para hantu bisa meledakkan diri. Vegito memuji gaya cerdik Daishinkan, tapi dia masih punya sesuatu hadiah yang ingin Daishinkan mengatasinya juga. Dengan hantu terakhir yang dia ciptakan, nampak ekornya melilit tangan Vegito. Dan secara bersamaan dengan Vegito yang menciptakan pedang energi, seperti telah merencanakan sesuatu yang menarik. Dan seperti dalam kombinasi serangan yang benar-benar menarik, dengan kecepatan lebih dari sebelumnya, hantu itu langsung melesat ke arah Daishinkan. Tapi di belakangnya, Vegito sendiri menusuk hantu itu dengan pedang energinya yang menembus bahkan pada mulut hantu itu. Di sisi lainnya, Daishinkan yang sudah bosan mengalami cukup banyak teknik kejutan, dia akan menggunakan tekniknya sendiri untuk menghabisi Vegito.
Mengadukan tangannya sekali lagi dan langsung meneriakkan Divine Smite. Daishinkan mengelilingi tubuhnya dengan banyak energi besar, di mana energi lasernya dia arahkan melesat pada Pegito. Teknik yang Daishinkan gunakan benar-benar mirip seperti teknik Kikoho milik Tenshinhan. Hal ini sontak membingungkan Pegito sekali lagi dengan tak lagi memiliki hantu peledak dan menghilangkan pedang energinya. Pegito baru melihat bahwa Daishinkan ternyata bisa menggunakan energi smite seperti yang dilakukan oleh Goku Seraphim. Tapi tiba-tiba, seolah serangan tadi hanya tipuan, Daishinkan muncul dan berhasil menusuk tubuh Pegito tanpa disadarinya. Pegito mendapatkan luka yang sangat dalam dan merasakan perasaan sakit yang sangat begitu luar biasa. Daishinkan memberitahu bahwa serangan itu akan membuat Pegito terpuruk sementara waktu. Cukup untuk membiarkan Pegito menonton saat Daishinkan akan menghancurkan Goku Seraphim dan Vegeta di depan matanya. Meski Pegito mungkin bisa sembuh dengan cepat, tapi Pegito tidak akan pernah lepas dari serangan Daishinkan. Dan seperti apa yang Daishinkan ucapkan, Pegito nggak bisa memulihkan lukanya menggunakan regenerasi Majin Buu, seolah-olah serangan Daishinkan tidak memiliki obat. Tubuhnya terus terjatuh tanpa kemampuan regenerasi dan membuatnya merasa sangat tidak berdaya sekali. Sampai akhirnya tubuh Pegito berakhir jatuh di tanah tanpa bisa menggerakkan sedikit pun anggota tubuhnya lagi. Cuma kesadaran Pegito yang masih ada, di mana dia merasa ini bukanlah serangan biasa. Daishinkan seperti melakukannya dengan racun dan membuat Pegito cuma bisa berteriak dalam hati untuk bisa segera bangun dan menyelamatkan yang lain. Tapi di dalam tubuhnya, Yamoshi berteriak menyuruh Pegito untuk segera bangun lagi sekarang. Dia nggak mau melihat Pegito yang sudah dia percayai ini sampai kalah dengan mudah oleh Daishinkan. Dan dengan dorongan semangat dari Yamoshi, Pegito akhirnya bisa bangun kembali meskipun tubuhnya masih sangat berat dia gerakan. Mengejutkan Daishinkan seketika yang perlahan berbalik menoleh, berpikir kenapa Pegito tangguh sekali. Seharusnya kelumpuhan yang dia buat bisa bertahan setidaknya 1 jam. Tapi kenapa Pegito bisa bangun cuma dalam beberapa detik saja? Dia penasaran apa artinya semua ini. Dan dengan ketawa congaknya, Pegito memberitahu bahwa dia hanya akan tidur ketika dia sudah mati. Tapi sekarang Pegito akan menyelesaikan tugasnya mengalahkan Daishinkan dulu. Dan nampak Pegito menciptakan bola energi hitam yang berisikan penuh energi kegelapan murni. Dengan lukanya yang sembuh seketika, Pegito menyuruh Daishinkan mengingat bahwa serangan Daishinkan hanya berfungsi pada manusia dan iblis. Tapi di dalam tubuh Pegito sekarang terdapat bukan cuma iblis, tapi berbagai dewa yang sebelumnya sudah dia serap. Jadi rupanya Yamoshi lah yang sudah menyelamatkan Pegito, karena Yamoshi masihlah seorang dewa. Bukan cuma itu, di dalamnya juga masih ada yang lain seperti layaknya Broly dan beberapa dewa lainnya. Mengejutkan Daishinkan seketika saat mengetahui bahwa dewa yang sudah diserap Pegito itulah yang membuatnya pulih dengan cepat. Dan saking paniknya melihat kebangkitan Pegito, Daishinkan memilih melompat mundur untuk memberikan jarak di antara mereka dulu. Sampai tiba-tiba Daishinkan juga menciptakan sebuah bola energi dan menegaskan alam iblis sepertinya sudah cukup untuk menyiksa Pegito selamanya. Daishinkan akan melupakan Goku dan Vegeta sejenak karena dia harus melumpuhkan Pegito lagi. Dan dengan teriakan yang menyebutkan nama masing-masing, Pegito dan juga Daishinkan akhirnya melepaskan serangan bola energi mereka. Dan nampak keduanya tenggelam ke dalam cahaya energi mereka sampai menciptakan ledakan yang sangat begitu luar biasa dahsyat. Pertempuran ini mengguncang seluruh alam semesta yang ada dan menjadikannya yang terhebat dalam sejarah multiverse setelah peperangan melawan Lucifer. Tidak diragukan lagi, mereka akan terus bertarung sampai akhir. Tapi cerita akan pindah ke tempat yang lainnya dulu. Di suatu tempat yang sama sekali tidak dikenal, ada bangunan yang sangat aneh. Nampak ada seorang wanita misterius diselimuti kegelapan akan terlihat duduk di antara tahta. Dia berbicara pada seseorang yang sepertinya adalah muridnya dan gak menyangka bisa melihatnya setelah sekian lama. Dan melalui pintu di depannya, seorang sosok misterius lain akan berjalan masuk menghampirinya. Dan mengejutkannya, orang yang masuk itu tidak lain adalah Hit, bukan obat nyamuk yang memiliki sebuah tujuan rahasia.
Hit menyampaikan pada wanita itu yang ternyata adalah Kronoa bahwa dia sudah menyelesaikan pelatihannya untuk menguasai cincin waktu yang dia peroleh kembali. Tapi Hit memiliki sebuah permintaan yang di sini belum disebutkan apa permintaan Hit pada Kronoa sebagai Dewi Waktu. Kembali pada Pegito yang saat ini berdiri kelelahan dengan banyak luka berdarah dan memar setelah menerima serangan sebelumnya. Pegito nggak bisa mengatakan apapun ketika persis seperti yang direncanakan, tapi pelatihannya pasti membuahkan hasil. Itu akan cukup, nggak peduli apa yang telah dikatakan oleh Lucifer padanya. Dan Daishin-kan hanyalah angel lain dalam daftarnya. Dan berdiri di sisi lainnya, nampak Daishin-kan juga masih hidup, tapi dia mendapatkan banyak luka seperti Pegito. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pakaian Daishin-kan bahkan sampai robek dengan tubuhnya yang rusak. Daishin-kan gak terima, berani sekali Pegito menodai jubah kerajaannya yang sudah menemaninya selama ini. Dia beritahu pakaian ini diwariskan sejak awal waktu untuk penghormatan semua pendeta yang datang sebelum dirinya. Jadi, Daishin-kan akan memaksa Pegito membayar 1000 kali lipat dengan nyawanya. Tapi, tidak terpengaruh oleh perubahan suasana hati Daishin-kan, Pegito hanya menunjukkan senyuman congak, menunjukkan jarinya ke depan, dan menyebut pakaian itu sangat jelek sekali. Bahkan, pakaian Cici istrinya lebih bagus daripada yang dipakai oleh Daishin-kan. Dia nggak tahu perkelahian seperti apa yang Daishin-kan alami di masa lalu, tapi sayangnya bagi mereka, saat Daishin-kan mulai main-main dengan orang-orang seperti Pegito, maka Daishin-kan akan sedikit kotor. Pegito menyuruhnya tetap bersyukur karena yang hilang cuma pakaian yang robek, bukan seluruh tangan dan tubuhnya. Di sini, Daishin-kan yang nampak terhibur dengan kepercayaan diri Pegito kini menunjukkan senyuman kepercayaan dirinya juga. Daishin-kan balik menegaskan bahwa Pegito tidak usah terlalu senang karena baik Goku dan Vegeta kini sudah dikalahkan oleh para anak buahnya. Jadi semakin cepat Pegito menerima kenyataan, semakin cepat Pegito dapat merenungkan kesalahan Pegito untuk selamanya di alam iblis. Sebelum kemudian, Daishin-kan menunjuk pada sekelilingnya ke arah suara berisik dari pertempuran yang sedang berlangsung. Daishin-kan mengerti mereka semua telah berjuang keras dan meneteskan air mata amarah untuk saat ini, meniru kekuatan dewa dengan belajar dan mencoba kemampuan mereka untuk mengharapkan kematian para dewa. Mereka, dia tegaskan seperti sekelompok orang munafik yang disesatkan oleh balas dendam. Pada akhirnya, semua yang para manusia pelajari akan menjadi sia-sia saja. Vegeta sedang menemui ajalnya saat ini karena harus melawan Goku Dewa Kehancuran yang telah dilatih oleh Daishin-kan. Begitu juga dengan Goku Seraphim, saat ini sudah bukan lagi tandingan bagi GT yang memiliki kemampuan Seraphim tingkat kedua. Karena dia tegaskan cuma dewa yang berhak memiliki dan menggunakan kekuatan dewa, bukan seorang mortal seperti Goku Seraphim. Tanpa dirinya, Goku Seraphim hanyalah seorang penipu yang tidak berguna. Dan untuk Pegito, Daishin-kan tegaskan tidak berbeda juga dengan kedua temannya. Pegito cuma iblis palsu yang mengaku kuat, padahal dirinya bukanlah iblis Lucifer yang mengancam para dewa pada masanya. Dan nampak baik Goku serta Vegeta saat ini memang sedang dipukuli tanpa henti hingga keduanya nampak tidak berdaya sekali. Dan untuk sekali lagi, kata-kata Daishin-kan membuat Pegito merasa sangat kesal sekali. Pegito balik menegaskan, gak peduli bagaimanapun situasinya, dia tahu Daishin-kan tidak dapat melihat betapa rendahnya Daishin-kan melihat mereka manusia. Daishin-kan benar-benar berpikir bahwa manusia mencoba ingin menjadi dewa. Dan apakah Daishin-kan merasa dia ingin Pegito melakukan apapun dengan Lucifer yang ingin menguasai tubuhnya? Di sini, Pegito akan memberitahu Daishin-kan sekarang bahwa Vegeta mungkin bukan seorang dewa kehancuran dan Goku mungkin bukan seorang angel meskipun mereka selalu menggunakan kekuatan para dewa. Dan Pegito sendiri sekarang jelas bukan seorang Lucifer yang paling ditakuti. Tapi dalam kemarahan yang sangat tinggi, Pegito meraung sangat keras, meneriakan bahwa dia adalah Ultra Pegito. Dia meledakkan kekuatannya lebih tinggi lagi untuk membuktikan kekuatannya pada Daishin-kan yang sombong. Dia nggak lagi memperdulikan semua luka dan kelelahannya, mendorong tingkat kekuatannya lebih jauh dari sebelumnya. Dengan puing-puing yang berterbangan ke langit,
Vegito nggak akan membiarkan manusia diremehkan lagi seperti ini. Setelah itu, Vegito melakukan serangannya pada Daishinkan dan akan membuatnya menghormati kekuatan para mortal. Dengan telapak tangannya direntangkan, Vegito bersiap untuk melakukan serangan cakarannya. Saking cepatnya gerakan Vegito, bahkan listrik di sekitarnya berjuang sangat keras untuk mengikutinya. Ketika akan mendekat, mata Vegito tiba-tiba berubah menjadi lebih bersinar, seolah-olah melepaskan teknik lama yang belum pernah kita lihat dalam beberapa part terakhir. Dan tiba-tiba dalam gerakan mengejutkan, Vegito menciptakan hantu Guts, Madara, Makoto, dan juga Yamoshi. Vegito menyebut ini sebagai 5 anggota dewa terkuat versi dirinya. Dan Vegito menjadi ketua bagi mereka. Vegito ingin minta pendapat Daishinkan sebanyak orang rendahan yang dia lihat, bagaimana dengan apa yang dia tunjukkan saat ini. Sekarang seorang Saiyan bisa memerintah para dewa sekaligus. Meninggalkan Daishinkan benar-benar terkejut karena untuk pertama kalinya dia melihat secara langsung salah satu teknik God gila. Melihat 4 dewa terkuat yang diakui sekarang sudah menjadi bagian dari Vegito. Dan Daishinkan bahkan menyadari ada sesuatu yang berbeda terjadi di sini. Daishinkan mempertanyakan dengan 4 dewa di sini di mana Light berada. Sampai tiba-tiba Daishinkan segera menoleh ke belakang karena merasakan ada sesuatu yang muncul. Dan sosok tersebut tidak lain adalah energi Light yang datang menyerangnya dari belakang. Ketika Light melepaskan pukulannya, dengan cepat Daishinkan menghindar dalam kecepatan Serapim. Daishinkan mengungkapkan kesedihannya melihat Light sekarang malah menjadi seperti ini. Tapi dia sadar Vegito nggak bisa menggunakan kekuatan penuh dari Light karena itu cuma hantu energinya saja. Dan dengan mengokang pukulannya ke belakang, Daishinkan akan membebaskan Light dari cengkraman kendali Vegito seperti dulu lagi. Tapi sebelum Daishinkan dapat melakukannya, Light menggunakan teknik andalannya yang membuat Daishinkan terkejut tidak menyangka. Teknik pengendali tubuh di mana Light bisa mengendalikan tubuh seseorang yang memiliki energi Serapim. Dan tentu aja membuat tubuh Daishinkan seketika nggak bisa dia gerakan. Daishinkan menjadi semakin panik. Vegito ternyata bisa membuat bonekanya menggunakan teknik andalan Light seperti ketika masih hidup. Dan gak berhenti sampai situ, hantu Madara muncul tepat di atas Daishinkan dan bersiap melepaskan serangannya juga. Kemudian, Madara menggunakan mata Sharingan untuk membuat genjutsu yang membuat Daishinkan lebih tidak berdaya lagi daripada apa yang dilakukan oleh Light. Dan bahkan seorang Daishinkan sendiri nampak tercengang melihat kemampuan mata Madara yang terfokus melihatnya. Membuat mata Daishinkan berubah menjadi mata Madara karena terpengaruh genjutsu. Dan dalam serangan yang presisi untuk pertama kalinya dalam sejarah, Madara melepaskan serangan boga mentah yang membuat Daishinkan tersungkur ke bawah. Dan begitu kerasnya serangan itu, nampak Daishinkan gak berdaya dengan darah bercucuran dari mulutnya. Seperti sekarang, Daishinkan benar-benar gak mampu menghadapi para anggota 5 terkuat sekaligus. Yang pada akhirnya, Daishinkan memilih mundur dengan melompat, seolah-olah melarikan diri dari cengkraman mereka. Dan sekarang Daishinkan menyadari bahwa kendali Vegeta atas 5 anggota dewa yang terkuat lebih dari cuma sekedar mengendalikan energi mereka. Sekarang, Daishinkan benar-benar berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia mengepalkan tangannya dan mencoba menstabilkan tubuhnya yang masih kaku. Daishinkan merasa ini sangat mustahil sekali. Mengapa Saiyan bisa mengendalikan para dewa yang sudah dia percayai kekuatannya? Kekuatan macam apa yang sebenarnya Vegito miliki dengan bisa mengendalikan semua dewa pada saat yang sama persis? Daishinkan gak bisa membiarkan ini terus berlanjut begitu saja. Tapi tiba-tiba mata Daishinkan sontak terbelalak lagi ketika melihat seseorang ada di sampingnya sekarang. Dari masing-masing sisi, hantu Makoto dan juga Guts kini bergerak bersamaan menyerang Daishinkan. Dengan permainan pedang epik mereka selama hidupnya, keduanya pun kini akan menghunuskan pedangnya. Sampai tiba-tiba tubuh Daishinkan akhirnya ditusuk oleh pedang mereka tanpa Daishinkan bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dengan sangat tidak dipercaya, Daishinkan merasa hal ini gak mungkin dia alami. Dan sama seperti seorang mortal, Daishinkan merasa ini mungkin cuma ilusi saja. Tapi di kejauhan, hantu Yamoshi yang belum melakukan serangannya nampak kini sudah siap juga untuk membuktikan kekuatannya.
yang secara tiba-tiba Yamoshi mengapitkan kedua tangannya menciptakan sebuah teknik andalannya selama ini yang paling kuat. Sampai akhirnya Yamoshi melepaskan tembakan laser terkuatnya ini yang meluncur cepat pada Daishinkan dan juga yang lainnya. Daishinkan semakin tidak dapat mempercayai bahwa Yamoshi juga bisa menggunakan teknik itu. Dengan mata semakin melebar, tubuhnya mulai tenggelam ke dalam cahaya laser. Sampai akhirnya, dalam ledakan yang luar biasa besar, serangan Yamoshi menghantam Daishinkan dengan sangat ganas. Bersama dengan hantu Guts dan juga Makoto yang telah menusuknya sejak tadi. Lalu, bakal seperti apakah nasib Daishinkan sekarang? Apakah Vegito berhasil memenangkan peperangan dengan menggunakan hantu para dewa terkuat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.